Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Sesmita Sari dari kelompok 8 Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul Produk Supervisi Pendidikan. Produk supervisi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, perkembangan kurikulum. Yang ketiga, peningkatan instrumen. Dan yang keempat, konsolidasi dengan masyarakat. Kata-kata produk ini tentunya tidak akan asing lagi dengan kita, karena dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya akan mendengar kata-kata itu. Produk bisa kita artikan seperti kegiatan yang dinilai dapat memberikan hasil atau perubahan yang lebih baik dalam kegiatan selanjutnya. Berkaitan dengan produk supervisi pendidikan, maka produk supervisi pendidikan merupakan suatu hasil yang dinilai dapat memberikan pengaruh yang efektif dan efisien dalam kegiatan berikutnya, dan dapat dinilai sebagai sesuatu yang akan memberikan perbaikan atau memberikan pengaruh yang positif. Mengenai kematangan, saya akan menjelaskan tentang kematangan profesional dari objek supervisi. Tentunya teman-teman semua pasti sudah mengetahui objek supervisi. Objek supervisi ini berkaitan dengan supervisi pendidikan yang terdiri dari 2. Yang pertama, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi manajerial merupakan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor manajerial atau supervisor eksternal yang berkaitan dengan kegiatan mensupervisi kepala sekolah atau aspek manajerial sekolah oleh supervisor manajerial. Yang selanjutnya yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan supervisi pendidikan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor akademik yang akan memberikan bimbingan dan arahan serta perbaikan bagi kegiatan akademik dari seorang guru. Maka, kematangan di sini berkaitan dengan kematangan profesional dari seorang guru. Seorang guru dinilai dengan tingkat keprofesionalannya berdasarkan etikanya dalam bertindak di dalam kelas maupun di lingkungan kemasyarakatan. Seseorang yang akan dinilai sebagai seorang yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan berkaitan juga dengan kematangan keprofesionalannya. Kematangan seseorang atau kematangan dari guru akan berkaitan erat dengan etikanya. Jadi, peranan dari supervisor akademik dalam hal ini untuk meningkatkan kematangan dari objek supervisi berupa objeknya seperti seorang guru yang akan ditingkatkan tingkat kematangannya. Dengan demikian, kegiatan supervisi pendidikan diharapkan dapat mampu memberikan perubahan bagi kegiatan belajar mengajar objek supervisi, yaitu kegiatan belajar mengajar dari seorang guru. Seorang guru yang profesional tentunya lahir dari kegiatan supervisi yang diberikan oleh supervisor akademik untuk meningkatkan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu kematangan dari segi kemanajerialan. Kematangan profesional dari seorang kepala sekolah ditinjau juga dari supervisor manajerialnya. Supervisi yang diberikan oleh supervisor manajerial akan berkaitan dengan konsolidasi antara kepala sekolah dengan supervisor. Dalam hal ini, kepala sekolah menjadikan supervisor ini sebagai rekan kerja dan akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kematangan profesional dari seorang kepala sekolah. Jadi, antara kepala sekolah sebagai supervisor akademik dan dengan seorang guru sebagai objeknya harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan agar menghasilkan kematangan profesional. Dengan demikian, kematangan profesional yang akan dinantikan sebagai produk supervisi pendidikan akan menjadi terwujud dan tercipta dengan harmonis. Yang selanjutnya yaitu kematangan profesional manajerialnya juga harus ditentukan dari kegiatan supervisi manajerialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silananda Widodo, AP 5A. Di sini saya akan menjelaskan produk supervisi. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah perkembangan kurikulumnya, yaitu fungsi dari supervisi adalah memajukan dan mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru berlangsung dengan baik dan efektif. Supervisi dan kurikulum ada 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Karenanya, kurikulum merupakan salah satu alat dan
dalam mencapai tujuan pendidikan, serta pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis pendidikan. Sehingga apabila aktivitas dalam supervisi ini tidak direfleksikan dalam praktek kurikulum, maka supervisi tidak akan ada artinya. Begitu juga bila sebuah kurikulum dibiarkan berjalan apa adanya dengan mengabaikan profesionalisme guru, media pengajaran, silabus tanpa adanya perbaikan-perbaikan maupun tidak ada pengawasan dari supervisi. Maka kurikulum yang ada tidak akan memberikan efek keberhasilan pada para peserta didik. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat. Beberapa usaha yang perlu dijalankan oleh seseorang supervisi kepada musyawarah guru bidang studi sejenis antara lain: 1. Mengadakan pertemuan guru bidang studi secara rutin untuk membicarakan kesukaran. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk bertanya agar lebih berani memecahkan sendiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan penjelasan secukupnya agar mereka puas pada pertemuan itu. Yang keempat, seorang supervisor harus bersikap terbuka dan mengakui kesalahan secara positif. Administrasi pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang berkaitan dengan semua tugas yang memungkinkan terlaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Di dalam tingkat sekolah yang berperan kepala sekolah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara keduanya tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Program supervisi kurikulum disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan lingkup program. Pada umumnya, program supervisi bertujuan untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan efektif melalui peningkatan kemampuan guru, penyusunan program pengajaran, dan penyampaian pengajaran pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Kusina dari kelompok 8 Produk Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan peningkatan instrumen. Instrumen yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien. Dalam penyusunan instrumen supervisi dibutuhkan dua hal, yaitu informasi atau data supervisi. Yang pertama yaitu informasi atau data supervisi. Data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembinaan bukan hanya diperoleh dari pengamatan kelas oleh pengawas dan kepala sekolah saja, tetapi bermacam-macam bentuk, yaitu poin yang pertama, data tertulis. Yang poin yang kedua, data yang berbentuk suara dan makna bahasa yang dikeluarkan oleh siapa saja oleh
pelakunya dalam bentuk pidato, pembicaraan santai, pendapat atau usul. Poin yang ketiga, data berbentuk gambaran atau grafis. Yang kedua yaitu sumber data supervisi. Supervisi adalah sesuatu yang dituju oleh pelaku supervisi yang sedang mengumpulkan data dalam rangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara garis besar, sasaran tentang sumber data yang dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, orang atau person. Data yang mungkin diambil dari sumber yang berupa orang yaitu manusia adalah data yang berupa informasi, penjelasan, uraian, pendapat, usul, dan sasaran mengenai pembelajaran yang sudah dan sedang berlangsung. Yang kedua yaitu dokumen. Yang dimaksud dokumen dalam pembicaraan tentang sasaran atau sumber data bukan terbatas pada buku pedoman atau arsip saja, tetapi semua hal yang mengandung tulisan, gambar, tabel, bagan, atau simbol-simbol grafis lainnya. Yang ketiga yaitu tempat atau lokasi. Dalam kunjungan kelas, sebagai sumber data adalah tempat bukan person guru, karena pengawas mengumpulkan data tentang gerak-gerik atau kinerja guru di depan kelas, bukan mewawancarai guru. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Produk supervisi yang terakhir yaitu konsolidasi dengan masyarakat. Konsolidasi dengan masyarakat dapat diartikan sebagai penyatuan antara unsur sekolah dan unsur masyarakat. Sekolah di sini sangat memiliki peran yang penting bagi kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan wadah tempat masyarakat untuk menjadi lebih baik, atau dengan kata lain, sekolah merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pendidikan, baik itu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di masa depan kelak maupun di masa sekarang. Sekolah merupakan tempat yang begitu erat kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan pemiliknya sekolah, dan masyarakat itu merupakan konsumen dari pendidikan yang diajarkan di sekolah. Dengan demikian, produk supervisi pendidikan harus diarahkan terhadap terciptanya konsolidasi antara sekolah dengan masyarakat. Seperti contoh, hubungan antara sekolah dengan masyarakat berkaitan erat dengan guru. Guru merupakan pembaru atau yang akan memberikan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan masyarakat, serta peranan kepala sekolah harus selalu ditingkatkan untuk menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.